Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya menjelaskan karena ini sudah mulai mau dilaksanakan seminar kasus dan juga seminar jurnal. Ada beberapa mungkin yang perlu saya sampaikan di sini. Nah, untuk penugasan seminar kasus maupun jurnal, teman-teman bisa dilihat jadwal pembagian untuk kelompok ujiannya ya, bahwa untuk kelompok seminar dan jurnal itu kan sudah ada kelompok dan pembimbingnya ya. Jadi yang pertama untuk pembimbing pada saat seminar jurnal dan seminar askep itu adalah pembimbing saat ujiannya. Jadi ini sudah ditentukan untuk pembimbingnya. Jadi yang nanti menjadi pembimbingnya adalah yang nanti akan menguji ya. Tetapi sekali lagi untuk yang menghadiri pada saat seminar jurnal ataupun askep itu belum tentu dari pembimbingnya. Teman-teman bisa cek di jadwal supervisi ya. Jadi di jadwal supervisi nanti itulah yang dosen yang akan menghadiri atau datang pada saat supervisi untuk seminar askep maupun jurnal, sehingga teman-teman bisa cross check datanya di jadwal supervisi praktek profesinya ya, yang sudah saya share juga di teman-teman. Jadi misalnya di sini ada jadwal untuk jurnal itu kelompoknya tanggal hari Kamis. Silakan yang punya jadwal 2 November untuk seminar jurnal itu nanti ada di HD sama IBS. Nanti teman-teman bisa dilihat jadwalnya yang maju siapa. Dan yang perlu ditentukan kaitannya dengan pada saat bimbingan, teman-teman nanti konsulnya bukan yang untuk supervisi, tetapi sekali lagi yang sebagai pembimbing pada saat ujian. Kemudian untuk konsultasi nanti teman-teman bisa via daring juga ya. Jadi paling tidak maksimal 2 hari sebelum pelaksanaan seminar baik itu jurnal maupun askep sudah pernah konsul sebelumnya ya. Jadi kalau lewat dari itu ya nanti dosen berhak untuk menolak kaitannya dengan konsultasinya. Kemudian untuk yang lain itu nanti teman-teman terutama jurnal ya, karena ini untuk seminar jurnal tentunya nanti banyak diambil kasusnya di IBS atau HD, sehingga silakan nanti dicermati jadwalnya ya, berkaitan dengan maju untuk seminar jurnalnya kapan. Dan kalau yang untuk askep tentunya nanti pengambilan kasusnya nanti di ruang rawat inap ya, sehingga silakan nanti pada saat Anda stase KMB di ruang rawat inap itu apakah ada presentasi atau kasus kelompok atau tidak, baik itu seminar jurnal maupun seminar askepnya. Kemudian yang lain adalah pada saat presentasi teman-teman juga diwajibkan untuk menyediakan snack ya untuk CI dan juga dosen yang hadir, sehingga nanti teman-teman dalam satu kelompok itu berkoordinasi. Karena misalnya tadi ya yang di sini ada saat presentasi jurnal di minggu ini nanti ada 2 ruangan, sehingga nanti silahkan berkoordinasi, bukan berarti satu ruang menyediakan atau satu kelompok menyediakan satu snack untuk masing-masing dosen CI maupun pembimbingnya, tetapi dikoordinir ya. Jadi 2 kelompok itu ya hanya untuk menyediakan dosen CI sama dosen saat hadir presentasi tadi ya. Terus yang lain yang berkaitan dengan ujian juga. Jadi nanti untuk yang ujian, karena mulai minggu ketiga sudah ada beberapa yang sudah mulai ujian kelompok juga. Jadi nanti untuk ujian kelompok nanti pengujinya sekali lagi ini ujiannya sudah ditentukan jadwalnya dan ini pembimbingnya. Nah, yang maju ujian itu adalah yang menguji adalah pembimbingnya ya, sesuai dengan pembagian kelompok yang kemarin sudah saya share juga. Nah, untuk yang jadwal berkaitan dengan ujian ini kalau sudah terjadwal seperti ini belum tentu juga tepat sesuai dengan waktunya, sehingga dalam minggu tersebut kalau teman-teman terjadwal ujian, maka teman-teman harus memfikan dengan dosen pembimbing akademik dulu, konfirmasi apakah bisa atau tidak di jadwal tersebut. Nah, karena bisa jadi nanti kalau misalnya dosennya bertabrakan, kemungkinan akan mundur atau di reschedule jadwalnya, sehingga dipastikan dulu dengan dosen pembimbing akademik masing-masing, baru setelah itu teman-teman konsul ke CI untuk
memfikan terkait dengan kalau misalnya ada perubahan jadwal atau tidak ya. Jadi sekali lagi difikan untuk yang jadwal ujiannya dengan dosen pembimbing, setelah itu nanti dengan CI di lahan ya. Kemudian saat ujian juga nanti teman-teman menyediakan juga snack ya untuk dosen pembimbing maupun dosen akademiknya. Kemudian ini nanti untuk pemilihan kasus dan sebagainya untuk ujian nanti diserahkan ke CI masing-masing, dan setelah mendapatkan kasus nanti teman-teman seperti biasa nanti melakukan pengkajian, kemudian analisa data dan membuat rencana tindakan yang akan dilakukan. Nah, biasanya sebelum melakukan tindakan nanti ada responsi dari pembimbing akademik maupun dari CI lahannya ya. Setelah sudah oke, baru nanti teman-teman melakukan tindakannya tadi. Dan selanjutnya nanti ada responsi yang kedua setelah tindakan tadi, dan responsi terakhir setelah teman-teman selesai menyelesaikan askepnya. Itu untuk tugas kelompok ya. Selanjutnya untuk yang penugasan yang lain ya, terutama penugasan individu kemarin karena ada beberapa yang bertanya. Untuk laporan kasus itu nanti untuk laporan kasus di sini ya, LP itu 1 minggu 1 kali, dan untuk LP di HD sekali lagi LP-nya berkaitan dengan gagal ginjal untuk minggu pertama ataupun minggu keduanya nanti berkaitan dengan hemodialisa ya, atau sebaliknya juga tidak masalah. Jadi nanti untuk minggu pertama, minggu kedua LP-nya berbeda tentunya ya. Kemudian di HD juga kemarin sudah saya sampaikan. Jadi untuk yang maaf di IBS itu nanti LP-nya berkaitan dengan perioperatif, dan di minggu keduanya berkaitan dengan kasus operasi atau tindakannya apa ya. Jadi itu nanti misalnya pos operasi pada pasien dengan fraktur atau apa, nah itu nanti berkaitan dengan kasusnya. Nah kalau yang di HD sama IBS nanti teman-teman membuat resum ya, resumnya itu 1 minggu 2 kali, baik itu di HD maupun di IBS. Sedangkan yang di ruang rawat inap nanti membuatnya dalam bentuk askep di sini ya. Jadi bukan di HD atau di IBS membuat askep, tetapi dalam bentuk resum, catatan ringkas sehari ya, karena pasiennya kan sehari sudah pulang. Sedangkan untuk yang di askep minimal 3 hari ya selama perawatan selama 1 minggu tadi. Kemudian yang berkaitan dengan DOPS atau skill ini juga nanti teman-teman bisa diambil di bangsal, di ruang rawat inap ataupun di HD ataupun IBS, tergantung nanti teman-teman bisa koordinasi dengan CI-nya juga untuk ujian DOPS tadi ya, untuk skill. Jadi didampingi terus kemudian dinilai terkait dengan tindakan yang dilakukan, dan itu teman-teman 1 minggu sekali ya. Kemudian untuk logbook ini sama, jadi nanti seperti yang saya sampaikan 1 hari 1, dan itu sudah ada formatnya 1 lembar, tinggal teman-teman menuliskan di situ, dan untuk ujian akhir tadi juga sudah dijelaskan ya. Jadi itu sama. Untuk tadi jadwal supervisi silahkan teman-teman berkoordinir ya dengan pembimbing akademik kalau misalnya terjadwal saat itu supervisi di rumah sakitnya. Misalnya ini di minggu ini mulai tanggal 23 ya, jadi 23, 24 sampai hari Jumat tanggal 27. Nah, silahkan nanti di sini ada yang terjadwal supervisi atau enggak di rumah sakitnya. Nah, kalau ada, silahkan teman-teman berkoordinir untuk menanyakan ke pembimbing akademiknya untuk jadwal supervisinya apakah sesuai jadwal atau tidak gitu. Karena bisa jadi nanti di reschedule ya, sehingga nanti difikan untuk jadwal bimbingannya, sehingga teman-teman bisa meminjamkan tempat untuk bimbingan atau supervisi ya. Jadi itu mungkin penjelasan yang kemarin sempat beberapa teman-teman ditanyakan. Semoga ini bisa memberikan gambaran terkait dengan KMP yang kemarin sudah saya jelaskan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.